Tahun 1984, Purwokerto sunyi di malam hari, tak ada lagi suara anak muda nongkrong di gardu. Hanya dengung motor tanpa plat yang lewat perlahan dan setiap orang tahu. Bisa jadi, itu suara maut. Zaman Petrus, penembak misterius. Di sudut kota itu, hidup seorang lelaki bernama Pono. Dulu ia pekerja pabrik genteng. Hidup sederhana bersama istrinya, Sarti, dan anak kecil mereka, Jalu. Tapi ketika pabriknya tutup, dunia Pono ikut runtuh. Tak ada pekerjaan, tak ada uang. Dan ketika perut anaknya kosong, 3 hari, 3 malam, ia mencuri seekor ayam. Ia tertangkap, masuk penjara, dan ketika keluar, rumahnya kosong. Istri dan anaknya sudah pergi transmigrasi, jauh ke Kalimantan, tanpa pesan, tanpa pamit. Dalam kesepian, Pono bertemu kawan lamanya orang-orang yang hidup di jalan, mencuri, merampas, demi bertahan. Tapi satu persatu, kawannya mati. Ditemukan di parit, di tepi sawah, di bawah jembatan. Semua dengan lubang peluru di dada. Pono berlari, menembus gelap, menembus hutan, menembus hujan. Ia lari sejauh mungkin ke lereng Gunung Slamet. Di bawah batu besar, ia berjongkok, kelaparan, menggigil. Dan malam itu, ia bermimpi. Seorang kakek tua datang, berjubah putih, berkata pelan, "Berhentilah berlari, nak. Kau akan menemukan hidupmu di tengah hutan." Esoknya, Pono mengikuti mimpi itu. Ia menemukan sebuah gubuk tua di tengah rimba. Di bawah lantainya terkubur primbon-primbon kuno kitab jamu dan doa pengobatan. Sejak itu, hidupnya berubah. Ia belajar menyembuhkan, menanam tanaman obat, membuat jamu pahit dari sambiloto dan temulawak. Setelah bertahan-tahan, dia bersembunyi. Sesekali ia turun gunung, diam-diam, menjual jamu, memberi obat gratis untuk orang miskin. Orang-orang tak pernah tahu siapa dia dulunya. Yang mereka tahu, ada seorang kakek tua penjual jamu. Kakek yang sering membantu warga desa dengan jamu tradisional. Dan setiap fajar, sebelum merebus jamunya, ia menatap lembah Purwokerto dari kejauhan, memanggil satu nama kecil yang tak pernah hilang dari hatinya. Jalu. Ia tak lagi dikejar Petrus. Ia hanya dikejar rindunya pada masa lalu. Dan doa kecil, agar kelak, anaknya tahu bahwa ayahnya pernah tersesat, tapi akhirnya pulang ke cahaya.